Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kawan pajak semua. Bu Nehaba, kawan pajak semua. Nah, kembali lagi di Salaja, Siniar Mengulas Pajak, podcast kebanggaan KPP Pratama Raba Bima. Senang sekali saya, Farah Rizky Amalia, di episode kali ini akan memandu podcast tentang Per nomor 3 tahun 2022. Nah, narasumber kali ini ada asisten penyuluh pajak, ada Bli Eye dan Mbak Ayu. Halo. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabar nih Bli, Mbak Ayu? Alhamdulillah. Iya, luar biasa. Luar biasa, baik ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 3 tahun 2022 ini tentang apa sih? Siapa nih yang jawab? Mbak Ayu mungkin ya? Boleh. Ya. Jadi mungkin sebelumnya kita jelasin dulu ya Kak Farah. Jadi per 03 ini berkaitan dengan faktur pajak dan diterbitkan tanggal 1 April tahun 2022. Jadi mulai berlaku tanggal 1 April kemarin. Mungkin yang rame di kalangan masyarakat itu tentang kenaikan tarifnya nih dari 10% ke 11% gitu. Iya, jadi yang ramai tentang kenaikannya aja ya. Ya, betul. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang sebelumnya belum dibahas di per sebelumnya dan sekarang diatur di per 03 tahun 2022 ini gitu. Oke. Jadi definisinya itu sendiri apa nih, Mbak? Untuk faktur pajaknya berarti. Betul. Ya? Oke. Jadi faktur pajak ini adalah bukti pemungutan pajak yang diterbitkan oleh pengusaha kena pajak atau PKP atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak gitu. Nah, PKP sendiri ini merupakan pengusaha kena pajak, bisa orang pribadi maupun badan usaha yang melakukan BKP atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN gitu. Dan PPN itu sendiri merupakan pajak konsumsi yang dipungut oleh pemerintah pusat, dihimpun oleh pemerintah pusat yaitu kita DJP gitu ya. Nah, PPN ini merupakan pajak konsumsi, jadi dipungut dikenakan kepada konsumen terakhir gitu. Jadi bukan PKP-nya yang kena pajak, tapi konsumen terakhirnya. Konsumen terakhirnya. Nah, si PKP ini hanya memungut pajak dari konsumen tersebut dan menyetorkan ke negara gitu. Jadi bukan PKP yang dikenakan pajak, tapi konsumen terakhirnya gitu Kak Farah. Oke, tadi saya dengar ada pengusaha kena pajak, OP, badan gitu ya. Nah, kalau di peraturan ini sendiri, siapa saja sih yang bisa membuat faktur pajak, Bli? Nah, kalau tadi udah dijelaskan definisi ya, sekarang siapa yang bisa membuat faktur pajak? Itu jadi tidak sembarang pihak nih yang bisa menerbitkan faktur pajak gitu. Jadi sudah diatur, jadi yang bisa menerbitkan, yang boleh menerbitkan faktur pajak itu adalah PKP. Nah, PKP itu kan tadi udah dijelaskan ya, apa itu PKP gitu. Jadi yang bisa menerbitkan faktur pajak itu adalah pengusaha kena pajak. Jadi wajib pajak yang sudah dikukuhkan oleh Dirjen Pajak sebagai pengusaha kena pajak seperti itu. Jadi tidak sembarang orang ya. Jadi PKP itu bisa berbentuk orang pribadi ataupun badan usaha seperti itu. Jadi juga kalau tidak berhak menerbitkan faktur malah menerbitkan itu, jadi ada sanksinya, baik itu berupa sanksi berupa denda maupun pidana seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang pribadi atau badan yang belum mengukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, terus dia mengeluarkan faktur pajak, itu malah kena denda gitu ya, Bli ya? Iya. Dan malah faktur pajak itu ya memang tidak sah, karena kan penerbitannya itu memang harus sesuai dengan ketentuan ada sistemnya seperti itu. Dan sebaliknya juga ketika sudah dikukuhkan sebagai PKP itu wajib pajak PKP itu wajib menerbitkan faktur pajak atas setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak gitu. Jadi kalau sudah dikukuhkan malah wajib menerbitkan fakturnya. Nah, kalau caranya sendiri nih dalam menerbitkan faktur itu bagaimana? Apakah manual atau ada aplikasinya atau lewat web apa gitu? Bisa dijelaskan? Jadi berdasarkan Per 03 PJ 2022 ini, faktur pajak itu cuma bisa diterbitkan secara elektronik melalui aplikasi e-faktur desktop itu Kak Farah. Nah, untuk dapat mengakses e-faktur desktopnya itu, PKP ini harus punya beberapa hal nih syarat-syarat gitu. Yang pertama ada sertifikat elektronik. Untuk sertifikat elektronik nih aktivasinya hanya bisa di kantor pajak gitu. Jadi yang datang harus direkturnya,
dan membawa persyaratan serta formulir yang sudah diisi dan ditandatangani serta diberikan stempel kalau misal dia badan usaha gitu. Jadi diajukan ke sini, setelah dapat sertifikat elektronik, baru nanti mereka dapat PKP ini dapat namanya aktivasi akun PKP di Enova gitu. Dan itu harus diaktifasi sebelum 3 bulan. Nah, ini mungkin ada kita himbau juga ya untuk PKP di KPP Pratama Raba Bima, lumayan banyak ya beli yang sudah menjadi PKP, sudah dikukuhkan menjadi PKP tapi nggak melakukan aktivasi gitu ya beli. Tidak menindaklanjutinya, hanya jadi mohon sebagai PKP saja. Ya, cuma minta surat keterangan PKP-nya aja ya beli, biasanya buat tender gitu. Nah, mungkin kita himbau untuk PKP di KPP Pratama Raba Bima untuk lebih aware lagi. Jadi setelah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, tolong diaktifkan akun PKP-nya di Enova itu gitu, agar bisa menjalankan kewajiban perpajakannya untuk membuat faktur pajak maupun melakukan laporan PPN-nya, PPN masanya setiap bulan gitu. Jadi ketika wajib pajak sudah dikukuhkan, itu batas waktunya tadi untuk pengaktifan adalah maksimal 3 bulan. Setelah 3 bulan lewat, dia itu harus mengaktifkan kembali. Harus dicabut PKP-nya, baru dia ulang, jadi daftar ulang mengajukan permohonan ulang atas itu PKP-nya tadi gitu. Berarti gitu ya wajib pajak ya. Jadi ketika wajib pajak semua sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, itu batasnya adalah 3 bulan untuk mengaktifkan di aplikasi Enova gitu. Jadi jangan sampai kelewat ya, daripada harus dicabut, diajukan lagi gitu kan, betul. Tambah ribet gitu ya beli Mbak. Kena sanksi juga ya, administrasi karena kan nggak bisa lapor SPT masa PPN-nya. Jadi mesti diingat juga kalau ketika kita sudah dikukuhkan sebagai PKP, kewajibannya nambah nih untuk melaporkan SPT masa tiap bulan itu. Karena kan kalau nggak dilaksanakan itu sanksinya lumayan gede. Ya, jadi itu termasuk dalam pasal 7 ya ayat 1 Undang-Undang KUP itu kena sanksi berupa denda 500.000 per laporan. Per laporannya. Waduh, lumayan juga. Jadi perlu diingat juga sih, perlu diingat. Nggak cuma yang ada transaksi aja ya beli yang wajib lapor, tapi semua PKP, jadi ada transaksi maupun nggak ada transaksi di masa pajak itu tetap harus laporan PPN masanya gitu. Jadi walaupun nggak ada transaksi sama sekali, nihil tetap harus laporan gitu. Oke. Tadi lanjut lagi untuk selain harus punya sertifikat elektronik dan akun PKP, untuk buat faktur pajak ini PKP juga harus punya nomor seri faktur pajak. Nah untuk NSFP ini bisa diminta di laman Enova tadi gitu. Jadi yang penting punya sertifikat elektronik, akun PKP sudah aktif, kemudian punya NSFP atau nomor seri faktur pajak, nanti PKP tersebut sudah bisa menerbitkan faktur pajak. Faktur pajaknya. Gitu. Berarti semua di aplikasi yang namanya e-faktur. Oke. Jadi setelah itu kapan aja harus membuat faktur pajak beli? Nah, kalau penerbitan faktur pajak itu berkaitan erat dengan kapan saat terhutangnya PPN. Jadi secara sederhananya sih PPN itu terhutang saat mana yang lebih dulu antara penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak atau pembayaran barang kena pajak atau jasa kena pajak sendiri. Jadi dalam ketentuannya itu disebutkan faktur pajak harus dibuat pada yang pertama saat penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP. BKP jasa kena barang kena pajak, JKP jasa kena pajak ya. Terus kedua, saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP atau JKP. Kemudian yang ketiga, saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Kemudian selanjutnya, saat ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud dan atau ekspor JKP. Kemudian yang terakhir saat lain yang diatur berdasarkan PMK tersendiri. Nah, untuk lebih rincinya mungkin bisa dilihat di pasal 4 ayat 2 di Per 03 2022 ini. Oke. Jadi di garis bawahi ya kawan pajak, saat-saat faktur pajak kapan aja sih harus dibuat itu bisa dilihat di pasal 4 ayat 2 di Per 3 tahun 2022. Ya. Setelah jadi, itu faktur pajak itu kan dapat dikatakan sah atau valid ya jika sudah mendapat approval dari DJP, dari DJP. Nah, jika sebelumnya itu kan kadang wajib pajak PKP itu hanya membuat
faktur pajak terus approve-nya belakangan gitu ya. Mungkin menunggu menentukan kapan sih mau dipakai ini untuk transaksi gitu, dinyatakan transaksinya gitu. Backdate lah istilahnya, di approval-nya belakangan aja gitu nanti. Tapi dalam PER 03 ini ada penegasannya gitu. Jadi terkait dengan penerbitan faktur atau waktu upload faktur pajak, yaitu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal transaksi. Jadi jika lewat tanggal maka tidak bisa mendapatkan approval dari DJP. Dan kalau tidak dapat approval dari DJP itu berarti dianggap bukan sebagai faktur pajak yang sah. Jadi bukan faktur pajak jadinya seperti itu. Nah, jadi contoh kapan faktur pajak itu mesti dibuat ya, seperti penjelasan tadi. Nah, misalnya untuk faktur pajak normal seperti penjelasan tadi, terdapat pembayaran di tanggal 1, pembayaran maupun penyerahan ya, atau penyerahan itu di tanggal 1 Mei. Kemudian maka faktur pajak itu mesti dibuat di tanggal 1 Mei tadi. 1 Mei, misalnya 1 Mei 2022 gitu. Dan diupload paling lambat tanggal 15 Juni. Tanggal 15 bulan berikutnya. Itu paling lambatnya. Nah, kemudian pelaporannya paling lambat di akhir bulan Juni ya, kalau pelaporan akhir bulan. Nah, untuk misalnya nih ada kesalahan, misalnya salah alamat pembeli gitu kan. Sering terjadi kesalahan alamat atau ada kesalahan rincian barang seperti itu, atau kesalahan harga gitu. Nah, itu bisa membuat faktur pajak pengganti. Jadi faktur pajak pengganti itu menggantikan faktur pajak yang salah tadi tanpa harus memakai nomor faktur yang baru. Jadi nomor faktur yang lama itu tinggal diganti saja mana-mana yang salah gitu kan. Nah, itu untuk faktur pajak pengganti itu dapat diterbitkan sepanjang SPT masa PPN, masa yang dilaporkan faktur pajaknya yang diganti tersebut masih dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan. Artinya mungkin belum diperiksa gitu kan, karena kalau sudah diperiksa itu kan nggak bisa diganti lagi, nggak bisa diubah ya. Nah, itu untuk faktur pajak pengganti kapanpun bisa dilakukan, jadi nggak ada batas waktunya. Cuman uploadnya tetap tanggal 15 bulan berikutnya. Misalnya faktur pajak yang tadi nih tanggal 1 Mei itu ada kesalahan, ketahuannya sadarnya itu mungkin di bulan Juni gitu kan ya. Jadi di bulan Juni tanggal 20 gitu ya. Masih bisa dibuat penggantinya. Kemudian penguploadannya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, berarti tanggal 15 bulan Juli seperti itu. Nah, kemudian ada faktur pajak gabungan. Nah, ini yang baru juga di PER 03 ini. Ditegaskan juga untuk lawan transaksi yang sama, terus jenis transaksi atau kode fakturnya sama gitu, di satu masa yang sama, di satu bulan yang sama, itu bisa digabung, dijadikan satu fakturnya untuk penyederhanaan ya. Jadi misalnya PKPA nih melakukan penyerahan ke PTB gitu umpamanya. Nah, dengan kode 01 pada tanggal 1 Mei. Kemudian tanggal 5 juga PTB lagi ada belanja ke PKPA tadi. Kemudian tanggal 20 lagi, tanggal 25 Mei lagi gitu. Jadi itu bisa jadi satu faktur aja dibuat gitu. Tertanggalnya pada akhir bulan Mei. Tanggal fakturnya bisa dibuat di akhir bulan Mei. Tapi idealnya sih di tanggal terakhir transaksi ya, tanggal 25 Mei sudah dibuatkan faktur gitu. Tapi bisa dibuat sampai akhir bulan Mei. Maka PTA membuat satu faktur pajak saja tadi ya terhadap transaksi-transaksi tersebut dengan tanggal minimal tanggal akhir tanggal 31 Mei ya. 1 Mei gitu. Dan wajib diupload paling lambat tanggal 15 Juni bulan berikutnya ya, gitu. Berarti kalau misalnya ada transaksi yang sama di bulan yang sama itu bisa dijadikan satu faktur pajak ya, aja faktur pajak gitu. Gabungan. Lebih simpel ya sekarang ya. Menyederhanakan. Nah, kalau ketentuan-ketentuan baru tadi termasuk satu faktur pajak untuk jenis transaksi yang sama di masa yang sama, selain itu ada lagi nggak sih yang diatur yang baru di PER 3 ini? Jadi memang ada beberapa ketentuan baru yang diatur di PER 03 ini, Kak Farah. Jadi
antara lain itu ada keterangan dalam faktur pajaknya. Yang pertama itu identitas PKP penjual itu harus mencakup nama PKP penjualnya, kemudian alamatnya, dan NPWP yang menyerahkan PKP atau JKP tersebut. Itu yang kedua ada identitas pembeli, harus mencakup nama, alamat, dan NPWP. Kalau nggak ada NPWP bisa digantikan dengan NIK atau paspor. Gitu. Dan yang ketiga ada jenis barang atau jasa. Di situ harus di input juga beserta harta dan harga dan potongan harganya. Gitu. Kemudian nilai PPN-nya atau PPNBM-nya yang dipungut. Dan yang terakhir ada kode fakturnya, kemudian nomor serinya dan tanggal pembuatan faktur pajaknya. Terus yang baru lagi ini adalah untuk pencantuman alamat khusus alamat lawan transaksi cabang dari KPP LTO, kemudian KPP Jakarta Khusus dan KPP Madya, yaitu besar khusus Madya itu harus mencantumkan alamat cabangnya. Gitu. Sedangkan kalau selain yang besar khusus dan Madya itu mencantumkan alamat pusatnya. Gitu. Jadi alamatnya aja, kalau NPWP-nya tetap pusatnya, tapi alamatnya kalau BKM tadi besar khusus Madya harus menggunakan alamat cabangnya. Gitu. Kemudian yang baru lagi, kalau dulu kode faktur itu ada 1 sampai 9 kecuali 05. Untuk di Per 03 ini diatur untuk faktur 05 itu ditetapkan sebagai tarif PPN besaran tertentu gitu, yang ada dari barang hasil pertanian tertentu, kemudian perdagangan motor bekas, perdagangan emas, kemudian kegiatan membangun sendiri dan JKP tertentu. Oke. Jadi tadi kalau misalnya dalam keterangannya ada identitas pembelinya, kalau nggak punya NPWP, bisanya pakai NIK sama paspor. Kalau misalnya pakai SIM gitu bisa nggak? Siapa tahu mau pakai SIM gitu kan? NIK dan paspor. Oh, NIK sama paspor aja gitu. Berarti kalau mau pakai SIM atau mau pakai kartu pegawainya dia atau kartu mahasiswa gitu nggak bisa ya gitu ya? Belum diakomodir gitu. Jadi sudah pasti punya identitas kan? NIK udah pasti punya. Jadi iya sih. Yang penting NIK sama paspor. Jadi kalau mencantumkan yang lain itu jadinya faktur pajak tidak lengkap. Oh, gitu. Tidak lengkap. Jadi dianggap faktur pajak yang tidak lengkap. Jadi ada sanksinya juga itu. Nah, ngomong-ngomong soal sanksi, pas nih, apa aja sih sanksi yang terkait e-faktur ini, Bli? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, tadi kan sudah dijelaskan sebagian ya sanksinya. Jadi dalam setiap ketentuan atau aturan itu pasti diikuti dengan sanksi apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut gitu. Jadi ada beberapa sanksi ya, misalnya nih faktur pajak yang diisi secara tidak lengkap seperti yang saya jelaskan tadi ya. Misalnya alamatnya tidak diisi atau alamatnya tidak sesuai itu, maka itu dianggap sebagai faktur pajak yang tidak lengkap. Nah, itu sanksinya itu adalah berupa sanksi administrasi pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP sebesar 1% dari DPP. Lumayan besar itu sebenarnya sanksinya. Lumayan besar 1%. Dan juga PM-nya tidak dapat dikreditkan oleh pembeli. Jadi pembeli juga berdampak dia. Jadi tidak bisa mengkreditkan pajak masukannya. Gitu kan. Lumayan kan, jadi merugikan pembeli. Kemudian apabila faktur pajak terlambat dibuat seperti yang tadi kita bahas kan, mestinya faktur pajak diterbitkan diterbitkan di tanggal 1 Mei gitu misalnya, tapi terlambat di-upload itu kan di faktur kan, jadi dianggap telat dibuat nih karena transaksinya 1 Mei tapi dibuatnya tanggal Juni gitu umpamanya 16 Juni gitu kan. Nah, itu sanksinya itu adalah sanksi administrasi pasal 14 ayat 4 tadi, 1% dari DPP. Tapi yang terlambat dibuat ini bisa dikreditkan oleh lawan transaksi karena sudah di-approve oleh DJP tadi fakturnya ya. Nah, kemudian faktur pajak dianggap tidak dibuat apabila faktur pajak telah melewati jangka waktu 3 bulan sejak faktur pajak itu seharusnya dibuat. Misalnya faktur pajak itu dibuat tanggal 15 Mei seperti tadi, di approve-nya 15 Mei tapi sampai dengan lewat Mei, Juni, Juli, Agustus gitu misalnya ya. Nah, itu kan sudah lewat tuh jangka pembuatannya. Itu
dianggap sebagai yang tidak dibuat. Jadi PKP dianggap tidak membuat faktur pajak atas transaksi itu. Nah, seperti itu. Kalau seperti itu sanksinya pasal 14 ayat 4 juga Undang-Undang KUP 1% dari DPP, dan PM-nya juga tidak bisa dikreditkan oleh pembeli. Oke, kalau ini tadi kita membahas sanksi terkait pembuatan faktur pajaknya, penguploadannya. Kalau sanksi terkait pelaporannya itu ada nggak, pelaporan SPT masanya mungkin ya Beli ya? Ya, tadi sekilas sudah saya juga jelaskan ya di awal. Jadi kalau terkait pelaporan, sanksi tidak melaporkan SPT masa PPN itu pasal 7 ayat 1 KUP sebesar 500.000 per masa per laporannya. Dan apabila sengaja tidak melaporkan SPT atau melaporkan SPT dengan isi yang tidak benar, itu dapat kena pidana malah. Itu diatur dalam Undang-Undang KUP tahun 2007 pasal 38 ayat 1. Ya. Berarti kalau udah sengaja nggak lapor, terus telat misalnya katakanlah 2 bulan masanya gitu tuh, berarti kena denda 1 juta dan bisa dipidana gitu ya Beli ya? Wah, dendanya gede sekali. Jadi bagi kawan pajak nih bisa lebih aware lagi untuk, apalagi khususnya untuk pengusaha kena pajak gitu ya Mbak ya dan Beli ya. Nah, tadi kita udah membahas definisi, sudah membahas siapa saja yang bisa menerbitkan faktur pajak, terus cara membuatnya, kapan harus diterbitkan, terus udah sampai sanksinya juga. Ini apalagi nih yang bisa kita bahas? Mungkin nekanin lagi aja kali ya Beli. Yang tadi kalau sudah mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, silahkan diaktifasi akunnya sebelum 3 bulan tadi itu. Dan ingat untuk kewajiban pelaporan SPT masanya, walaupun nihil tetap harus dilapor karena tadi sudah disebutkan sanksinya lumayan juga ya Beli ya. Dan tadi ada satu poin lagi mungkin yang upload itu ya Beli ya. Untuk sekarang yang PR03 kan uploadnya ada jangka waktunya tanggal 15 bulan berikutnya gitu. Nah itu perlu diingat juga untuk kawan pajak untuk upload sebelum tanggal 15 bulan berikutnya, karena kalau misalkan nanti telat uploadnya otomatis nanti dianggap telat juga penerbitan fakturnya. Ini juga kan untuk melindungi si pembeli sebenarnya, karena kan kalau tidak diupload kan tidak dapat approve dari DJP, nggak bisa dikreditkan oleh pembeli seperti itu. Itu kenapa nggak bisa backdate seperti itu. Oke. Kalau gitu berarti udah lumayan tuntas ya, ini kita membahas tentang Per 3 tahun 2022 tentang faktur pajak gitu. Semoga pada episode kali ini podcast tentang Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 3 Tahun 2022 bisa menambah wawasan kawan pajak semua, khususnya untuk pengusaha kena pajak. Nah, saya berterima kasih banget nih udah dikasih tahu tentang faktur pajak, tentang definisi dan lain-lainnya. Terima kasih Bli, terima kasih Mbak Ayu. Ya, terima kasih juga kepada kawan pajak yang sudah mengikuti dari awal tadi sampai dengan pembahasan tentang sanksinya di akhir. Semoga kawan pajak semua bisa mendapatkan ilmu yang sudah kita bahas tadi. Dan apabila kawan pajak ingin menanyakan terkait pelayanan, bisa langsung klik di Instabio, link Instabio yang ada di Instagram ya, deskripsi bio Instagramnya kita di @pajakrababima atau @pajakdompu gitu. Dilihat di deskripsi juga mungkin Anda. Iya, siapa tahu yang belum follow bisa follow. Kan kalau follow nih bisa dapat hadiah tiap bulannya gitu. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan terkait faktur pajak bisa komen di postingan ini ya, YouTube ini. Oh gitu. iya, bisa banget, nanti kita jawab gitu. Kalau gitu podcast kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat, semoga kawan pajak selalu sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.